contoh pelaksanaan analisisnya juga sudah. Nah, nanti akan kita share kalau memang sudah kita gabung dari semua kelompok tadi. Nah, bagi kelas sore juga, jika memang ingin lebih jelas, silakan nanti koordinasi dengan teman-teman di kelas pagi untuk mendapatkan itu, mendapatkan hasil summary mereka. Saya rasa itu akan sangat membantu kalian dalam membuat tugas praktikum ini, karena itu sudah mencakup semuanya. Jadi kita mulai dari statistik yang simple tadi, dari deskriptif statistik, kemudian sampai ke test of difference tadi, yang apakah pakai paired sample atau independent sample itu sudah ada di summary itu. Kemudian tematik analisis, konten analisis juga sudah ada, termasuk kita juga sudah berbicara tentang data collections-nya, apakah mau pakai kuantitatif atau kualitatif, sudah ada di situ. Nanti akan segera kami bagi, mungkin minggu depan lah, saya akan weekend ini saya koreksi dulu yang dikumpulkan oleh kelas pagi. Nah, jika pun nanti misalnya mengalami kendala untuk memahami itu, silakan nanti kalian berdiskusi juga, bertukar pikiran dengan kelas pagi. Kalian, untuk kalian ini juga mengeratkan mempererat silaturahmi, karena saya lihat di sini ini jangankan beda angkatan ya, satu angkatan beda kelas saja banyak udah akrab ya, enggak kenal ya. Kan aneh nih. Kalau dulu dengan Pak Aunor itu saya 3 angkatan ke atas, 3 angkatan ke bawah itu udah pasti akrab itu. Nah, apalagi yang satu angkatan beda kelas ya. Ini agak kaget saya. Ini kelas sama-sama kelas pagi itu Pak Aunor. Beda kelas A dan B aja itu. Udah akrab mereka. Gimana saya bilang? Mana cari pacar lu? Kalau dulu kan jangankan satu angkatan kan, beda angkatan aja akrab. Apalagi yang satu angkatan. Ya, jadi silakan nanti membuat ini kan tidak juga harus sendiri-sendiri, tidak boleh kerjasama. Silakan kalian kerjasama, kolaborasi. Yang penting hasilnya jangan sama persis, gitu kan. Saling tanya jawab, itu boleh. Oke. Silakan nanti hubungi ketua kelasnya atau siapalah kawan kalian yang ada di kelas pagi itu sudah kita siapkan semua tuh. Oke, saya rasa demikian Pak Aunor yang dari saya. Nanti kita nyiapkan materinya lah untuk itu kan, biar di-share nanti di grup kita. Itu Pak Aunor. Baik, terima kasih Pak Dedi. Jadi nanti untuk kegiatannya intensif kita akan lakukan lewat grup WA ya. Jadi silakan nanti juga konsultasikan dengan masing-masing dosen apa yang harus dikerjakan ya. Nanti untuk rinciannya akan saya kasihkan di grup WA juga. Ya, mungkin ada tambahan dari Bu Rahayu dengan Bu Citra. Baik, mungkin sedikit saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas arahan dan juga informasi dari Pak Dr. Aunur Rahman dan juga Pak Dedi Irwan PhD ya. Saya pikir sudah sangat jelas. Saya sangat setuju sekali dengan Pak Dedi tadi ya, karena mengingat bahwa kelas sore ini memang Pak baru sampai tahap alat-alat pengumpul data. Jadi untuk tahap analisisnya belum. Rencananya memang minggu ini. Nah, kebetulan memang ini sudah dilaksanakan praktikum, jadi saya rasa sekaligus saja. Nah, untuk anak-anak yang di kelas sore mungkin bisa berkoordinasi ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dedi mengenai analisis data. Nah, untuk tugasnya, saya pikir memang perlu adanya kolaborasi ya antara kelas pagi dan sore, yang alhamdulillah pengampu data collection and analysis untuk kelas pagi ini memang expert ya.
Ya, jadi bisa anak-anak yang sore untuk Masih yang cucu saya, Bu. untuk yang data analisisnya mungkin bisa kalian koordinasikan dengan anak-anak kelas pagi ya untuk segala bentuk informasi dan juga summary-nya yang tadi sudah tersedia ya. Terima kasih, itu saja Pak yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Makanya saya kasih pasangan itu biar tidak dianggap gampang. Oke, terima kasih Bu Rahayu. Ini tinggal Bu Citra ini, nampaknya gimana nih? Sesepuh kita belum masuk nih, agak gimana gitu saya rasa. Ada di dalam, Bu Citra tadi habis nguji juga dengan saya tadi, beliau banyak nguji. Oh begitu, luar biasa sibuknya Ibu Citra, sesepuh kita. Pak Hafiz mungkin, Pak Hafiz. Ingat ya, grup WA itu dibuat supaya ada interaksi ya, bukan untuk hanya sekedar mengucapkan baik Pak gitu. Alright sir gitu kan. No, that is not what the group WA is intended for. It is more than that. So please make it useful for you and for us. Oke, kalau tidak ada lagi yang akan disampaikan, mungkin kita bisa tutup. Pak Dedi, bagaimana? Baik Pak, udah ada lagi Pak. Siap. Atau mungkin dari mahasiswa ada pertanyaan kali ya? Ya silakan yang mau bertanya. Oke, kita beri waktu 5 menit dulu lah. Silakan bisa tanyakan di chat atau langsung. Raise your Biasanya hand coba kalau itu mau tanya ya. kalau kelas pagi mungkin dengan Pak Dedi lebih kalem daripada di kelas sore ya, atau di kelas saya gitu. Karena kalau di kelas saya biasa saya kasih minus skor 1 gitu kan. Jadi nggak ada yang bertanya. Nah, ini ayo silakan tanya nih, jangan pula nanti bingung nilainya rendah gara-gara salah lalu nyalakan kita pula kan. Saya kelas pagi, yang tidak mau nanya aku pindahkan ke sore nanti. Bu Citra sudah hadir, mungkin bisa memberikan tambahan. Silakan Bu Citra. Hadir. Jelas informasi yang disampaikan oleh Pak Nur. Nah, ini ada pertanyaan ini di grup di chat ini. Ya kalau mau ditulis semua silakan juga nulis. Bagusnya eksperimen apa PTK? Waduh, tanya itu lagi. Ya. Mungkin bantu jawab Pak Unur. Seperti yang kita sampaikan itu tidak ada satu metode penelitian yang paling bagus itu tidak ada. Jadi lebih baik yang mana tuh tidak ada. Yang ada tuh yang mana yang lebih cocok. Kamu maunya apa? Kalau seperti disampaikan Pak Onur tadi, kalau kamu mau memperbaiki situasi, improve gitu kan, apakah itu di kelas gitu kan atau di sekolah, maka kamu pakai PTK yang paling cocok, ya. Tetapi kalau tujuannya hanya ingin menguji sebuah media ajar, metode ajar, misalnya ingin kamu uji apakah dia efektif atau tidak, ya berarti kamu pakai eksperimen. Nah ini tinggal kamu aja yang buat penelitian ini, kamu mau apa tujuannya. Jadi langkah penelitian itu sekali lagi ini juga mudah-mudahan bisa kita perbaiki ke depan ya, jangan selalu muncul juga di setiap pengajuan judul atau di setiap seminar bahkan masih muncul. Bahwa penelitian itu, proses penelitian itu dimulai dari analisis masalah. Jadi kamu cari dulu masalahnya, kamu cari dulu tujuan penelitiannya apa di lapangan. Nah, apakah misalnya meningkatkan sesuatu skill bahasa Inggris bukannya di lapangan atau di sekolah itu kamu cari, dapat masalah itu barulah kamu olah menjadi tujuan penelitian, kan begitu. Jangan dibalik.
ini yang sering muncul itu apa? Ketika dia mulai mau meneliti, dia langsung ke perpustakaan, cari judul, cari punya orang. Setelah dapat judul, oke, saya pakai judul ini Pak. Nah, apa mau meningkatkan reading comprehension kan gitu. Nah, karena apa? Karena di skripsi itu dapat judul seperti itu. Nah, setelah ditanya, emang di mana yang mau ditingkatkan? Di sekolah A misalnya kan. Emang apa masalah di sekolah A? Apakah readingnya bermasalah? Saya belum tahu Pak, saya belum ke sana katanya kan. Itu kan salah. Nah, jadi bukan kayak gitu. Jadi judul itu bisa datang belakangan. Nah, tapi cari dulu masalahnya apa. Nah, itu terkait pertanyaan tadi. Kamu lihat ke lapangan apa masalahnya. Ya wajib observasi dulu. Nah, jadi penelitian itu dimulai dari adanya masalah yang ingin diselesaikan atau adanya pertanyaan yang ingin dijawab. Itu mulai dari situ dia. Nah, misalnya pertanyaannya itu terkait atau masalahnya itu terkait nilainya yang rendah, sudah diusahakan oleh gurunya tidak naik-naik misalnya kan, kamu mau cari tahu cara menaikkannya bagaimana memperbaiki situasi di situ. Nah, berarti kan kamu harus melakukan classroom action research atau PTK itu, supaya kamu bisa memperbaiki. Jadi enak kalau ditanya kenapa kamu milih penelitian PTK, karena saya ada menemukan masalah di lapangan, saya ada kemampuan membacanya kurang, jadi mau saya tingkatkan sehingga yang cocok adalah PTK begitu. Ya. Atau misalnya saya ingin tahu kira-kira dengan masalah yang ada di lapangan, metode mana yang cocok untuk mereka ini, yang cocok untuk efektif untuk membantu mereka meningkatkan kemampuannya. Apakah metode A, B atau C misalnya kan, ya itu kamu bisa pakai eksperimen untuk menguji itu. Ya, sekali lagi ini untuk angkatan yang ini ya, harapan saya semuanya ketika meneliti harus sudah observasi dulu. Untuk angkatan yang lalu masih kita maafkan lah ya, karena kita perbaikan ini bertahap kan. Tapi khusus untuk angkatan ini mumpung semuanya kumpul di sini, jangan sampai nanti ketemu lagi kasus-kasus dia menghadap PA misalnya mengajukan judul, tetapi dia belum pernah ke lapangan, belum pernah ke tempat dia akan meneliti itu. Nah, nanti otomatis ditolak itu judulnya. Nah, apalagi udah sampai seminar. Nah, sampai seminar belum juga pernah ke lapangan, dia belum tahu apakah itu memang bermasalah, apakah memang di situ nilainya rendah gitu kan. Nah, itu udah otomatis tidak lulus tuh kalau angkatan kalian. Kalau angkatan sekarang masih kita toleransi. Nah, angkatan kalian tidak akan kita luluskan nanti seminarnya, seminar ulang nanti. Harus observasi dulu, sehingga ceritanya itu jelas. Ada masalah di lapangan, kemudian saya mau selesaikan dengan penelitian, dan penelitian yang cocok adalah ini, seperti itu. Gitu ya. Wajib observasi dulu, kalian cari dulu masalahnya. Walaupun di kampus misalnya kan, observasi. Dan observasi itu harus betul. Jangan hanya selalu jawabnya kan ketika saya magang dulu, ketika saya PLP Pak. Nah, pertanyaannya PLP kamu ngapain? Nah, gitu kan. Namanya observasi juga ada prosedurnya, ada instrumennya, ada caranya. Itu harus dilakukan dengan benar. Barulah bisa disebut pre-observasi. Kalau memang wawancara, apa bukti wawancaranya? Kan begitu. Siapa yang diwawancara? Kalau mengamati misalnya observasi, apa instrumen yang dipakai, apa yang diobservasi, apa yang ditemukan, itu harus jelas. Nah, ini contoh nih, contoh nyata kemarin. Ada senior kalian itu, dia ingin mengetahui apa faktor yang membuat mahasiswa itu tidak termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Dia meneliti di semester 4, begitu kan. Ketika saya baca, di latar belakangnya apa yang menyebabkan dia melakukan penelitian dan memilih di semester 4 itu katanya karena mahasiswa semester 4 itu tidak motivasi belajar bahasa Inggris. Sebabnya karena pertama, material yang diajarkan dosennya itu membosankan. Yang kedua, cara mengajar dosennya itu monoton katanya. Kan saya tersinggung karena saya ngajar semester 4 kan. Ya apakah saya sejelek itu gitu kan mengajar sehingga mahasiswanya jadi semuanya tidak termotivasi. Nah, setelah saya tanya ternyata tidak begitu. Ternyata dia tidak melakukan observasi, hanya ngarang-ngarang. Itu kan fitnah namanya. Untung kemarin saya memang lagi lagi sabar kan. Kalau saya emosi misalnya kan, itu udah masuk fitnah itu, karena udah masuk dokumen laporan ilmiah begini. Kalau dibaca orang lain jelek kami dosen-dosen ini. Nah, sama juga di lapangan, nggak bisa tiba-tiba di sekolah saya mau meningkatkan kemampuan di sekolah A.
Kenapa? Karena siswanya bodoh, nggak bisa baca, nggak bisa apa. Tapi kamu nggak punya bukti. Terus gurunya yang ngajar baca, kan tersinggung dia. Kan tidak sebodoh itulah siswaku kan. Nah, gimana apa yang mau kamu tunjukkan untuk bela diri? Kan nggak bisa. Tapi kalau kamu udah ke lapangan, misalnya kamu tanya gurunya, kalau kata gurunya kemampuan membacanya rendah, apa buktinya Bu? Oh, minta, ini hasil tes saya, katanya kan. Berapa kali saya tes, ini nilainya rendah semua untuk kemampuan readingnya. Itu baru bisa kamu klaim, kan begitu. Ya, jadi mudah-mudahan bisa lebih baik lah nanti. Dan kita akan lihat nanti di yang kalian ajukan ini, apakah itu sudah observasi atau belum. Nah, kalau belum, tidak akan kita terima itu. Ya, walaupun hanya membuat kerangka, tetapi prosesnya itu kan harus benar. Minimal masalahnya itu harus ada gitu kan ya. Yang terlepas apakah nanti dibuat dalam laporan lengkap atau tidak masalah. Tapi masalahnya harus ada dulu gitu. Dan itu harus masalah konkret berdasarkan kondisi di lapangan. Saya rasa begitu. Begitu Pak Onur. Kalau mau tanya lagi yang lain silakan, mungkin satu lagi kalau ada. Bagaimana Pak Onur? Pak Onur sibuk kali. Cukup dah tuh. Oke. Oke, saya rasa ya ada pertanyaan Pak Onur, batas pengumpulan outline-nya sampai kapan katanya? Di chat itu Pak. Sini tidak nampak di chat saya nih. Oh. Iya Pak, di sini juga nggak nampak. Tadi juga ada yang bertanya Pak mengenai pembagian kelompok teknisnya gimana? Kelompok sesuai dengan yang dibagikan oleh dosen ya. Jadi ikut kelompok yang ada gitu. Tidak dibeda-bedakan lagi. Untuk batasnya itu kapan Pak untuk outline-nya Pak? Outline ini kalau proposal tidak lama ya, palingan di bulan pertengahan Desember itu sudah harus dikumpulkan ya. Itu udah final draft tapi. Jadi kurang lebih dalam waktu 2 minggu ini ya penyusunan draft pertama dulu. Jadi awal Desember sudah dikumpulkan. Ya, setelah awal atau pertengahan itu sudah final draft pasti untuk proposal ya. Jadi sambil jalan ya silakan yang ingin langsung penelitian atau bagaimana ya silakan dilakukan karena urusan penelitian itu masing-masing dosen ya. Kalau di kelas saya sih ada penelitian pasti. Tidak tahu kalau dengan kelas Pak Dedi dengan Bu Rahayu. Sama Pak, sama. Kita memang udah saatnya praktik mulai minggu ini. Jadi pas nih. Sama Pak, mereka praktik setelah meet. Jadi memang sudah sejalan bersamaan. Oke, jadi kalian diberi waktu 2 minggu ya untuk mengerjakan outline. Tapi 2 minggu itu posisinya di minggu terakhir itu sudah selesai, sudah final. Artinya kalau kalian butuh bimbingan dan sebagainya, sebelum itu harus sudah oke, sudah dibimbing sudah di ACC oleh dosen masing-masing seperti itu. Ya, bukan minggu kedua itu baru menghadap dosen pembimbing, bukan begitu. Ya, nanti instruksinya kita kasihkan di grup WA. Jadi misalnya minggu ini sudah pengumpulan draft pertama dulu Pak, misalnya. Nanti kita lihat dulu kan dari judul dan sebagainya. Kalau nggak ada masalah ya berarti lanjut di pembuatan kerangka laporan nanti. Oke, siap. Berarti cukuplah dulu kali Pak Onur ya, kali Pak Onur ada kegiatan lain nanti kan kalau ada pertanyaan dan sebagainya silakan di grup biar kita sama-sama jawab lah. Ayu juga ada di situ, Bu Citra gitu. Oke. Oh ya, mungkin dari Bu Citra ini gimana ini? Belum ada nih. Sedih kita kalau nggak ada Bu Citra ini masalahnya. Bu Citra ada? Aduh, lagi ngambek kayaknya. Ya Pak, Bu Citra di sini Pak. Ya. Ada tuh Bu Citra Kusumaningsih. Ada. Ada saya Pak Onur sih lagi nyangga seminar. Oh iya Bu, baik. Sudah 5 kali sebagian Bu Citra menyangga seminar. Ya salah anak beli susu.
Baik, saya rasa demikian kayaknya untuk sesi awal ya praktikum kita. Nanti ya diskusi lebih lanjut akan kita informasikan di grup WA. Saya rasa demikian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang membingungkan ataupun bagaimana. Silakan kalian tanyakan ke masing-masing dosennya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.